sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istiqaqi nu'util kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap para ustadz, para guru, hadirin jamaah Majelis Ta'lim Syarah Hikam Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Syarah Hikam, masih membicarakan di maqalah yang ke-157, Istisyrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyati. Kepengen kalau orang-orang tahu bahwa kita punya keistimewaan dalam ibadah, kepengen orang-orang tahu bahwa kita punya keistimewaan dalam ahwal, kondisi hati seperti ikhlas, tawakal dan lain sebagainya. Punya kepengenan supaya orang-orang tahu, itu menunjukkan bahwa kehambaan kita kepada Allah, ubudiyah kita kepada Allah itu masih lemah, masih ada musidki, masih belum benar. Kalau benar-benar kehambaan kita kepada Allah, ubudiyah kita murni karena Allah, maka kita nggak peduli orang mau lihat apa enggak, kita nggak peduli. Kita abaikan pandangan orang, kita juga nggak mau tahu apakah orang mendengar ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang kita lakukan, kita nggak peduli. Jadi batasannya jelas di sini. Kalau ada orang yang pengen istisyraf di sini, maksudnya pengen supaya orang lain tahu, maka ini menunjukkan kehambaannya ini masih belum sungguh-sungguh kepada Allah, ubudiyahnya masih setengah-setengah kepada Allah. Oleh karenanya mujahadah atau berjuang melawan hawa nafsu yang kepengen dilihat sama orang. Hawa nafsu selalu mengajak supaya kita itu punya nilai di hadapan orang, ibadah kita dinilai, kemudian ikhlas kita atau tawakal kita itu pengen dipandang sama orang. Ini hawa nafsu selalu mengajak seperti ini. Maka kita selamanya bermujahadah, selamanya kita berjuang melawan ajakan hawa nafsu ini. Nah, kalau kita nggak mau mujahadah, kita sulit diajak untuk melawan hawa nafsu, maka penjelasannya ada pada maqalah berikut ini, ada pada penjelasan syarih berikut ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Fa in khalafa hadha wastashrafa ila ma'rifati ghairillahi bihalihi wa ghafala an mujahadati nafsihi fi hali zuhuri dhalik walau fi lahdatin khifa alaihi ay ya'mal farhu fi qalbi. Fa in khalafa, maka apabila menentang seorang hamba, hadza akan ini madhkur minal mujahadah, apabila seorang hamba ini tidak mau bermujahadah, wastasyrafa ila ma'rifati ghairillah,
bihalihi, dan dia punya keinginan, dia kepingin agar mengenal selain Allah, bihalihi maksudnya selain Allah mengenal dia, bihalihi dengan keadaannya, wa ghafala an mujahadati nafsihi, dan dia lalai dari melawan, berjihad melawan hawa nafsunya, fi hali dhuhuri dzalika, dalam keadaan munculnya ajakan-ajakan itu. Dzalik yang dimaksud di sini ajakan untuk bangga atau senang dengan prestasi ibadahnya, minhu dari si hamba, walau fi lahdhatin, meskipun ajakan tersebut hanya sebentar. Khifa alaihi ayyamal al-farahu fi qalbi, khifa maka dikhawatirkan, alaihi atas si hamba, ayyamala ini akan mengamalkan, maksudnya mengamalkan ini akan memberikan bekas apa, al-farahu kebahagiaan, fi qalbihi dalam hatinya. Fayaqa'u maka jatuhlah hamba tadi, inda dzalika pada saat demikian, ketika sudah ada perasaan senang atau bangga dengan ibadah, jatuhlah fil fitnati, dalam fitnah atau dalam cobaan, ujian. Yang seharusnya kita lakukan itu mujahadah atau berjuang melawan hawa nafsu, ajakan-ajakan pengen dilihat sama orang, pengen dilihat sama manusia, pengen dimuliakan. Ini kita harus berjuang terus-menerus, harus benar-benar melawan ajakan hawa nafsu. Nah, kalau sampai muncul, nggak mau memperjuangkan ini, kalau sampai muncul keinginan untuk dilihat selain Allah, yang lihat mungkin dilihat kepala sekolah, atau dilihat kepala yayasan, atau dilihat wali murid misalnya, pengen kalau dilihat orang-orang ngajar saya baik misalnya begitu, kalau dilihat sama orang-orang tertentu saya pengen nunjukin yang terbaik. Kalau muncul seperti ini dan ada perasaan bahwa bangga dengan apa yang kita lakukan, bentuknya ibadah yang mahdoh maupun ghair mahdoh, kalau sudah ada seperti ini maka dikhawatirkan nanti akan muncul rasa senang. Rasa senangnya bukan senang karena Allah menunjukkan dia mampu, bukan. Rasa senangnya bukan karena diberikan kesanggupan oleh Allah, tapi rasa senangnya karena dia merasa mampu. Nah, ini yang bahaya. Meskipun sedikit, rasa senang bisa melakukan ibadah, tapi senangnya bukan karena Allah, tidak melihat ada Allah di situ, tapi merasa hanya melihat dirinya sendiri. Maka ini meskipun sedikit, ini membahayakan. Karena kebanggaan atau kesenangan akan amal ibadah ini harus dikembalikan kepada Allah. Qul fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah fabidzalika, maka sebab itu falyafrahu, maksudnya sebab rahmat Allah, sebab karunia Allah kita bisa ngaji, sebab karunia Allah kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa melakukan amalan-amalan, itu sebab dari karunia Allah. Nah, kalau kita bisa melihat ada Allah di situ yang memberikan dan membimbing kita, baru boleh kita falyafrahu, baru boleh kita senang. Tapi kalau nggak ngelihat Allah, yang lihatnya diri sendiri, yang kita lihat adalah kebisaan kita, maka jangan, karena pandangan senang pada diri sendiri ini adalah fitnah juga, ujian. Fa in kana dha'ifal iradati lam yaslam minal wuqu'i fir riya'i. Dan apabila hamba tadi ada dhaifal iradati, ini lemah iradahnya, lemah kehendaknya, lam yaslam minal wuqu'i, maka dia tidak akan selamat dari terperosok atau jatuh fir riya'il jali, dalam riya yang terang-terangan, wal khafi, dan riya yang sembunyi. Lianna sababahu, karena sesungguhnya sebab dari riya itu qadistataba, benar-benar lemah. Itu qadistataba, benar-benar lemah si hamba lahu karena riya. Wa in kana, dan jika ada hamba tadi qawiyal iradati, kuat kehendaknya, wasalikan sabilal ma'rifati, dan dia meniti menjalani akan jalan ma'rifat, lam yaslam, dia tetap tidak bisa selamat, minas sukuni, dari anteng tenang, warrukuni, dan juga merasa nyaman, fayafqidu hina idzin al-ghirata, maka hilanglah dia pada saat demikian, kehilangan al-ghirata akan rasa cemburu, alal hali, pada saat itu juga, wayan hattu bidzalika an darwatil kamal, dan turunlah dia inhitot, inhatto, yang hattu itu artinya turun, degradasi, bidzalika dengan itu an darwatil kamal, dari tingginya kesempurnaan.
Kalau orang yang tadi yang merasa bangga dengan ibadahnya, merasa bangga dengan amal-amalannya, ini kalau dia lemah, dia punya sifat lemah, keinginannya masih lemah, keinginan untuk menuju Allah ini masih lemah, maka sangat rentan jatuh kepada riya atau pamer. Kalau lemah, itu yang lemah. Jangankan yang lemah, yang kuat aja, yang udah kuat memang udah jalan ingin menuju kepada Allah. Ini kalau merasa nyaman dengan ibadah itu, merasa nyaman dengan ahwal itu, dengan amal maupun dengan ahwal, maka dikhawatirkan juga dia akan terperosok juga. Ada orang misalnya, dia belum kuat-kuat banget untuk menuju Allah. Nah, kemudian punya kebanggaan, bisa sholat sunnah, bisa puasa sunnah, belum kuat-kuat banget, itu paling rentan bisa jatuh pada riya. Jadi sholatnya nanti pengen dilihatin orang, kemudian puasanya pengen dilihatin orang. Kalau lemah itu, yang kuat aja juga begitu. Ada orang udah kuat irodahnya atau kehendak, memang lillah, memang pengen menuju Allah, udah benar-benar kuat. Nah, tapi dia merasa nyaman dengan keadaan itu, merasa nyaman dengan enak nih sunnah-sunnah begini, enak nih ibadah-ibadah begini. Padahal ibadah itu adalah wasilah. Amalan-amalan begitu juga ahwal, keadaan-keadaan hati seperti sabar, tawakal, itu semua wasilah. Tujuannya Allah tetap. Nah, kalau dia merasa nyaman dengan wasilah-wasilah, merasa nyaman dengan perantara, maka dia masih rentan untuk kena tipu daya. Dia masih mengandalkan wasilah. Kita jalan tujuannya, kita punya tujuan kita mau ke Cipadu, kendaraannya ada sebagai wasilah perantara, tapi karena kita merasa nyaman di kendaraan, cakep banget ini Alphard yang paling baru, keluaran terbaru, joknya aja pokoknya nggak pernah kita rasain. Merasa nyaman dengan wasilah atau kendaraan itu nggak bakal sampai kita. Jadi tujuan kita kemana? Ke Cipadu nggak nyampe, ya udah saya pengen di mobil aja, nggak mau turun. Akhirnya apa? Akhirnya dia dengan istilah yang bisa kasar kalau saya sebutkan, menghamba, atau dia jadi hambanya Alphard, jadi hambanya wasilah itu sendiri. Dia tidak menuju tujuannya, tapi dia kena tipu daya dan dia nyaman dengan wasilah itu. Ini yang udah kuat aja nih, yang udah kuat motivasinya untuk menuju Allah, kalau masih muncul perasaan bangga, maka itu masih bisa tergoda. Jadinya dia bukan menuju Allah, tapi dia menuju wasilahnya. Dia bukan Abdullah, tapi dia menjadi Abdul Wasilah, jadi hambanya wasilah itu, menghamba kepada wasilah. Apalagi dalam wasilah itu atau dalam perantara-perantara itu, jalan istilahnya, dalam jalan atau cara-cara itu kadang-kadang muncul karomah, muncul kejadian-kejadian yang khariq lil adah. Kalau terpesona dengan itu, yang nggak nyampe-nyampe, akhirnya nggak sampai kepada tujuan awalnya, yaitu Allah. Kalau begitu memang benar-benar banyak godaan hadirin, benar-benar banyak tipu daya atau banyak sela-sela yang harus kita teliti di sini. Ini semuanya dibukain oleh syarih, ini semuanya oleh penjelas dari kitab syarah, dari kitab hikam ini dibukakan bahwa kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sekali-kali merasa nyaman, merasa tenang dengan selain Allah, itu aja pokoknya. Kalau merasa nyaman dengan selain Allah, mau itu bentuknya ibadah, mau bentuknya karomah, bentuknya amalan-amalan zahir maupun amalan batin seperti sabar, ikhlas, ridho, atau amalan batin, kita merasa nyaman seperti itu. Kadang-kadang amalan batin ini kalau udah tetap disebut dengan makom sabar, makom tobat, makom tawakal. Kalau kita nyaman dengan itu, maka kita jadinya Abdul Makomat, jadinya hambanya makom-makom itu. Jadi pengen menuju siapa? Bukan menuju Allah, tapi menuju makrifat misalnya. Makrifat aja makomat. Pengen menuju siapa? Bukan menuju Allah, tapi pengen menuju sabar, pengen menuju ridho,
Saya pengen sampai ke makom itu. Padahal makom itu adalah wasilah untuk menuju pada yang satu, yaitu Allah. Walihada, dan karena ini, sebab ini, kana isqatul manzilati indan nasi min daruriyati saliki hadhihi tariqati, maka gugurnya derajat atau jatuhnya derajat di sisi manusia itu min daruriyati saliki hadhihi tariqati, adalah sebagai keharusan dari orang yang meniti jalan ini. Kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang telah lalu, inda qaulihi, pada perkataan Ibnu Athaillah, idfan wujudaka fi ardil khumuli, pendamlah wujudmu, pendamlah dirimu dalam tanah khumul, dalam tanah ke khumul itu ketidak dikenalan, khumul nggak dikenal. Fa in tahaqqaqal abdu fil ma'rifati wa musyahadatil wahdaniyati sarfati, dan apabila seorang hamba itu benar-benar fil ma'rifati, dalam ma'rifatnya, wa musyahadatil wahdaniyati sarfati, dan dalam menyaksikan keesaan pengelolaan, jaza lahul ikhbaru, maka bolehlah bagi si hamba al ikhbaru, memberikan kabar, bi amalihi, dengan amalan-amalannya, wal idharu, dan juga bolehlah menunjukkan, menampakkan, bi mahasini ahwalihi, dengan kebaikan ahwalnya. Sabar, saya tawakal, boleh, tapi sampai pada batas yang memang sudah ditentukan. Binaan minhu, sebagai satu bangunan atau satu dasar darinya, ala nafil ghairi, dari menghilangkan selain Allah, wa adail wajib, wa adaul wajibu, dan bermula mendatangkan yang wajib, itu hakus syukri, adalah hak syukur. Di makalah awal-awal itu ada idfan wujudaka fi ardil khumul, pendamlah dirimu dalam tanah keterasingan atau tanah keterkenalan. Jadi jangan pengen muncul, jangan pengen dikenal sama orang, pokoknya ngumpet aja. Karena akar itu pasti ngumpet. Tapi ada juga akar yang kelihatan, ya, akar kelapa. Kalau lebaran tahu akar kelapa? Makannya kudu pakai linggis. Keras banget itu akar kelapa. Akar itu umumnya nggak kelihatan. Kalau pohon yang akarnya nggak kelihatan, kalau pohon yang akarnya itu di atas permukaan, itu biasanya nggak tapi kuat. Ada angin atau ya ayam kawin di situ juga acak-acakan, udah hancur semua. Tapi kalau akarnya udah kuat, maka angin sekencang apapun itu dia akan roboh. Jadi awalnya untuk orang yang meniti jalan ini, jalan tasawuf atau jalan akhlak ini, maka awalnya harus ngumpet dulu, jangan pengen terkenal pokoknya. Ini untuk meminimalisir riya, untuk meminimalisir pamer. Jadi benar-benar harus diumpetin semuanya, amalnya diumpetin biar orang nggak tahu, ahwalnya juga diumpetin biar orang nggak tahu. Sampai pada waktu tertentu sudah kuat benar-benar, sudah bisa menyaksikan bahwa wahdaniyati sorfah itu, bahwa yang mengelola, saya bisa ibadah, saya bisa sabar, saya bisa melakukan amalan-amalan sunnah dan wajib, saya bisa ridho, sampai benar-benar menyaksikan bahwa itu semua Allah yang bikin bisa, dan menyaksikan wahdaniyati sorfah, menyaksikan bahwa semua itu Allah yang ngelola, bukan dia. Hilang udah selain Allah, dirinya udah hilang. Maka pada sampai tahap ini, kalau sudah sampai tahap ini, maka baru boleh kasih kabar, baru boleh cerita-cerita. Ini yang disebut fa amma wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Boleh nggak kita cerita-cerita, tadi malam saya sholat 100 rakaat alhamdulillah? Boleh kalau udah sampai tahap ini. Kalau udah sampai tahap mulai dari humul tadi, mendem, ngumpet, nggak ada yang tahu, sampai benar-benar merasakan bahwa dia itu nggak bisa apa-apa, cuma Allah, dan akhirnya Allah mengangkat dia, dan memang dia harus muncul. Kalau sudah seperti itu, dia harus muncul, maka dia boleh wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Boleh dia bercerita, tadi malam sholat 100 rakaat, saya mah Senin Kemis nggak putus. Lah nggak putus mah Senin Selasa Rabu Kemis dong. Senin Kemis mah pasti putus ya. Semua diceritakan boleh.
asal sudah sampai ini, sudah sampai tahap musyahadati biwahdaniyati sarfah, sudah menyaksikan la haula wala quwata illa billah, sudah menyaksikan bahwa ibadahnya, hatinya, sabarnya, tawakalnya bukan kebisaan dia, bukan kebolehan dia, tapi Allah semuanya yang bikin bisa. Kalau sudah bisa menyaksikan bahwa Allah semua yang bikin dia bisa, maka boleh di sini tahadduts bin nikmah, boleh memberikan kabar-kabar amal batin maupun amal zahir. Orang-orang yang seperti ini satu sisi memang sudah Allah tarik untuk muncul ke atas. Muncul ke atas boleh jadi hanya untuk sekedar memberikan informasi kepada hamba-hamba yang lain, orang-orang umum maksudnya, bahwa ini hambaku, bukan sembarangan. Atau boleh juga emang Allah tarik untuk muncul supaya orang-orang ikut dia. Ada tahap memang harus muncul, dan itu saudara bukan keinginan dia dan bukan keinginan kita. Kalau kita udah khumul, udah benar-benar nggak muncul, nggak pengen muncul, tapi ternyata dimunculin sama Allah, memang kepengenan Allah. Udah bukan istisyraf lagi, udah bukan kepengen dilihat orang lagi. Yang dilarang di sini kan istisyraf kemarin. Istisyrafuka ayya'lamal khalqu, pengennya engkau agar orang melihat. Tapi ini bukan pengennya engkau, pengennya siapa? Pengennya Allah, supaya orang-orang melihat engkau dan ngikutin sholat malammu. Pengennya Allah supaya orang-orang melihat engkau dan ngikutin ngajimu, ngikutin sedekahmu dan seterusnya. Allah yang pengen. Kalau sudah sampai tahap ini, maka dia punya peran dan boleh menceritakan. Udah bukan ria lagi kalau begitu. Batasannya bagaimana ya? Batasannya jadi samar. Kadang-kadang ada orang tahadus bin nikmah ria, ada juga yang tahadus bin nikmah karena memang dia punya peran di situ. Allah yang nyuruh. Samar. Nggak ada yang bisa nilai. Karena samarnya begini, maka kita harus hati-hati. Nggak bisa kita ngelihat orang cerita terus ria, itu nggak bisa juga. Harus hati-hati. Begitu juga ada orang diem-diem baik gitu. Ada orang diem aja nggak cerita apa-apa, belum bisa kita nilai kalau dia nggak ria. Justru diemnya dia itu kadang-kadang gue pengen tahu, gue pengen orang-orang lihat kalau gue pendiam. Sama aja pengen lihat juga. Jadi batasnya samar, dan dari samarnya ini kita nggak boleh sembarangan sama orang. Karena ba'du salafi yusbihu fayaqul shallaitul barihata kadza wa kadza rakaatan. Ada salaf soleh, ada ulama-ulama salaf itu ketika masuk pagi hari berkata sebagian mereka, shallaitul barihata, aku tadi malam aku barusan sholat kadza wa kadza rakaatan, sekian rakaat, wa talautu kadza wa kadza suratan, dan saya baca sekian surat. Fayuqalu, maka ditanyakan lahu kepada ba'dus salaf, ama takhsha minar riya, apakah engkau tidak takut minar riya'i, dari riya? Fayaqulu, maka menjawab ba'dus salaf, wa yahkumu, dan memberikan hukuman, memberikan putusan, maksudnya ba'dus salaf, wahai ra'aitum, ini wahai ra'aitum, dan apakah wahal ra'aitum, apakah kalian melihat man yura'i bi fi'li ghairihi, siapa orang yang riya bi fi'li ghairihi, dengan perbuatan selainnya. Wa kana akharu yaf'alu mithla, wa kana, dan ada siapa akharu yang lain, yaf'alu mithla dzalika, melakukan mithla dzalika, semisal itu. Fayuqalu lahu, maka dikatakan pada akhar, lima la taktumu dzalika, lima kenapa la taktumu dzalika, engkau tidak menyembunyikan itu amalan-amalan atau ibadah-ibadah. Fayaqulu, maka menjawab akhar, alam yaqulillahu subhanahu wa ta'ala, bukankah telah bersabda, berfirman siapa Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, bukankah itu firman Allah, maka adapun dengan nikmat Tuhanmu fahadits, maka ceritakanlah. Wa antum taquluna, dan sedangkan engkau berkata la tuhaddits, jangan bercerita. Iya, sampai pada tahap ini maka sebagian salaf soleh itu ada yang memang cerita-cerita tentang sholatnya tadi malam, baca Qur'annya sekian juz, ada juga yang cerita, ada juga yang kemudian dikomplain, ente riya ya begitu, atau dikomplainnya kenapa diceritain yang begituan, apa nggak disimpan sendiri aja. Maka dijawab, ya boleh
karena wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ini sebagian salaf soleh yang sudah sampai pada tahap hilang riaknya. Nafil ghair tadi sudah sampai menghilangkan atau menafikan selain Allah. Jadi di mata kita yang sudah sampai tahap ini, kalau kita sudah sampai tahap ini di mata kita orang-orang tuh kecil semua. Artinya kita cerita juga bukan karena pengen di alam sama orang. Kita cerita itu cuma perintah Allah bahwa kita bi ni'mati rabbika fahadits. Yang dengan cerita kita mungkin bisa mengajak orang lain, bukan kepengenan kita tapi perintah Allah. Fa in qasada min hada, fa in qasada, maka apabila bermaksud siapa man orang hada haluhu, yang bermula ini haluhu adalah keadaannya. Apabila orang yang memang keadaannya seperti ini, keadaannya menunjukkan amalan-amalan, ini bermaksud ila hidayati ibadillahi, untuk menunjukkan hamba-hamba Allah, wa du'aihim ilaihi ilallah ta'ala, dan mengajak hamba-hamba Allah kepada Allah ta'ala. Fa'adhara, maka kemudian dia memunculkan ahwalahu, akan keadaan-keadaan hatinya, wa amalahu, dan amalan-amalnya, lil iktida'i bihi, lil iktida'i, untuk diikuti bihi dengannya, wal ihtida'i bihadihi, dan dengan memberikan petunjuk, bihadihi dengan petunjuknya. Fahuwa, maka man qasada hada, orang yang bermaksud untuk memberikan hidayah ini, kharijun anin namtil ula, keluar dari bentuk namtil awal, keluar dari bentuk yang pertama, kullihi, seluruhnya. Wa dakhilun fi hukmi hadan nau'i tsani, dan masuk kepada hukum warna atau jenis yang kedua. Titik. Wa ala niyatu hadza afdalu min sirrihi, wa ala niyatu hadza, dan terang-terangannya orang jenis kedua ini afdalu, lebih utama, min sirrihi, daripada sembunyi-sembunyi, daripada rahasianya. Li'annahu salima minal afat, karena sesungguhnya hadza an-nau'tsani ini salima, selamat, minal afati, dari afat atau celaka, dari cacat-cacat. Allati tu'radu laha ghairu, allati tu'radu, yang dihadapkan, laha, bagi allati, siapa, ghairuhu, selain hada, wa hasalat minhul fawaidu, dan hasillah, maka terciptalah, minhu, dari hada, al fawaidu, faidah-faidah, allati tadmanuha idharuhu wa jahruhu, allati tadmanuha, yang menanggung akan fawaid, akan allati apa, idharuhu wa jahruhu, penjelasan atau pernyataannya hada, wa jahruhu, dan juga jaharnya hada. Ada dua jenis, ada dua macam. Kelompok yang pertama memang kelompok orang-orang yang memang dikhawatirkan masih riya, maka nggak boleh riya. Dikhawatirkan masih ada kebanggaan, masih ada rasa senang, gembira, girang kalau bisa sholat, girang kalau bisa sedekah, tapi girangnya itu bukan karena Allah, tapi girang karena pengen dilihat orang. Nah, untuk kelompok yang seperti ini, masih punya sifat-sifat seperti ini, maka dilarang riya. Nggak boleh menunjukkan amal-amal, nggak boleh cerita-cerita. Ini harus humul, harus idfan wujudaka fi ardil humul, harus benar-benar dipendem, jangan sampai dilihat orang. Karena kalau dilihat orang, khawatir, makin bangga, dan khawatir ketutupan semuanya. Jadi Allah nggak kelihatan lagi. Yang lihat siapa? Yang kelihatan makhluk. Jadi semua amalan-amalannya bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk jadinya. Pengen dipuji, pengen dapat panggung, pengen pengen diikuti orang banyak followernya, banyak apa, subscriber, banyak ya subscribernya. Kalau masih seperti itu maka dilarang riya, dilarang ya. Jadi ada satu, ini memang ada satu tempat yang sifatnya itu dilarang riya. Jadi harus ditulis tuh Ustaz, dilarang riya. Nah, ini untuk kelompok yang ini, yang satu. Tapi kalau sudah masuk kepada kelompok yang kedua, orang yang sudah menghilangkan selain Allah, dia ibadah juga nggak ngelihat kalau dia ibadah, dia hanya melihat bahwa Allah lagi nuntun dia ibadah.
Dia baca Quran juga nggak ngelihat kalau dia baca Quran, tapi dia hanya melihat bahwa Allah lagi nuntut dia baca Quran. Kalau sudah pada tahap ini, maka ada hukum tersendiri untuk orang-orang di tahap ini. Dia boleh menunjukkan amalan-amalannya, boleh menunjukkan ahwalnya. Amal atau ahwal, perbuatan lahir seperti sholat, sodako dan lain sebagainya, atau ahwal seperti ikhlas, sabar, itu boleh ditunjukkan kalau sudah sampai pada tahap ini, tahap yang kedua, yang udah benar-benar bisa menghilangkan selain Allah, cuma Allah yang dia lihat. Bahkan untuk jenis yang kedua ini terang-terangan lebih bagus dibanding ngumpet-ngumpet. Untuk orang jenis kedua ini maka lebih utama terang-terangan, karena dengan terang-terangan dia bisa menuntun orang, dengan terang-terangan dia bisa membimbing orang lain. Nah, guru itu di situ hadirin. Guru itu fungsinya di situ. Guru kalau diem-diem aja muridnya nggak bisa ngelihat. Ustadz Omen dah coba ngajarin kiroat, ngajarin kiro, tapi diem aja, ya nggak bakal kelihatan. Tapi kalau udah sampai pada tahap menuntun atau membimbing orang lain, Allah tugaskan seperti itu, memang harus diperlihatkan. Waqad jaa fil khabari as-sirru afdalu minal alaniyati. Telah datang dalam satu hadis satu sabda berikut, as-sirru afdalu minal alaniyati. Rahasia afdalu itu lebih utama minal alaniyati daripada terang-terangan. Tapi wal alaniyatu, dan terang-terangan itu afdalu lebih utama liman aradal iktida'a, untuk orang yang menghendaki menginginkan al iktida'a akan diikuti. Wa hadza arjahul wujuh titik. Wa hadza arjahul wujuh indal ulama, dan ini adalah alasan yang paling rajih, alasan yang paling menang di sisi ulama. Ada ulama, ya banyak ulama memang membolehkan riya, karena posisi orang yang riya ini memang posisi orang yang diikutin. Pokoknya ustadz-ustadz di sini memang kudu riya semua. Riya. Coba ngajarin ini, ngajarin nahu nggak riya. Kalau nggak riya nggak bakal tahu muridnya, harus. Atau ngajarin akidatul awam ya harus tahu. Ngajarin hadroh itu karena memang dalam iktidak, supaya orang-orang ikut, meskipun demikian ya tetap harus dijaga hatinya, karena ya hati itu ya yang namanya qalb bolak-balik, kadang-kadang ikhlas ya kadang-kadang impas. Ada yang diperbolehkan, riya yang diperbolehkan untuk orang-orang yang memang punya tugas untuk menunjukkan atau memberikan contoh pada orang lain. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam indal ulama titik. Wa hadza arjal wujuh indal ulama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrajuli, kepada seorang laki-laki, alladzi sa'alahu an farahihi, yang menanyakan Rasulullah, laki-laki menanyakan pada Rasulullah an farahi, dari kesenangannya, dari kebahagiaannya, bitila'in nasi, dengan melihatnya manusia, ala ba'di amalihi, terhadap sebagian amalnya. Laka, apa persabda Rasulullah nih, laka ajroni, bagi engkau yang senang dilihat orang, laka ajroni, ini ada dua ganjaran, ajrus sirri wa ajrul alaniyah, yaitu ganjaran rahasia dan juga terang-terangan. Untuk orang yang jenis kedua ini, karena memang menunjukkan manusia supaya dicontoh orang lain, maka punya dua pahala. Pahala yang pertama pahala sir atau pahala rahasia, dan yang kedua pahala terang-terangan. Orang yang jenis kedua ini memang sudah merahasiakan sebelumnya dia udah sembunyi-sembunyi, udah ngumpet-ngumpet, nggak pengen orang tahu, tapi Allah berikan tugas untuk menunjukkan orang, maka dua pahalanya, pahala terang-terangannya dapat, juga pahala
rahasia-rahasia atau sembunyi-sembunyi juga dapat. Waqad faddala ma dzakarnahu min idhari ta'ati jama'atu minas sahabati wat tabi'in. Dan sungguh telah mengutamakan ma dzakarnahu, sesuatu yang sudah kami sebutkan, min idhari ta'ati, yaitu menyatakan atau memperlihatkan ibadah, siapa jama'atun minas sahabati, sekelompok para sahabat, wat tabi'in, dan para tabi'in, mana ana min dzikri waqaihim, mencegah akan kami min dzikri waqaihim, akan menyebutkan waqai itu peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan sahabat, tabi'in atau jamaah, khasyatal itolati, karena khawatir kepanjangan, wa kana dzalika minhum li ajli hadzal ghardi, dan ada itu idharul ta'ah, memperlihatkan ibadah itu li ajli hadzal ghardi, adalah untuk tujuan ini, untuk maksud tujuan ini. Ada memang sebagian para sahabat, para tabi'in yang memang menunjukkan ibadah-ibadahnya, menunjukkan amalan-amalan, ketaatan-ketaatannya, karena memang untuk mencontohkan orang lain. Boleh, bahkan dapat dua pahala, dapat pahala terang-terangan dan juga pahala sembunyi-sembunyi. Wa maqamu hadza wa maqamu hadzal abdi maqamun nusaha li ibadillahi wad du'ati lahum. Dan makom atau derajat hamba ini, hamba yang memang memperlihatkan amalan-amalannya atau ibadah-ibadahnya, ini adalah maqamun nusohai, adalah derajat orang-orang yang memberikan nasihat li ibadillahi, kepada hamba-hamba Allah, wa du'ati lahum, dan juga makom orang-orang yang mengajak lahum. Du'at di sini bukan doa ya, tapi ajak lahum, kepada lahum, untuk ibad, ilallahi, mengajak kepada Allah, fala jarama, maka tidak ada dosa atau tidak ada kesalahan, kana lahu darajatul ula, karena ada lahu baginya apa, darajatul ula, derajat yang tinggi, indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Liannahu min aimatil muttaqin, sesungguhnya hadza, orang ini termasuk aimatil muttaqin, sebagian dari imam orang-orang yang bertakwa, lillahi, takut bertakwa kepada Allah. Naam. Kalau makomnya orang-orang yang sudah waktunya dia memberikan nasihat, mengajak kepada Allah, seperti ad-da'i ilallah. Da'i kan ada ya, da'i. Ada, masih ada pildacil. Da'i itu maksudnya ad-da'i ilallah, mengajak kepada Allah. Orang yang memang tugasnya mengajak kepada Allah, memberikan nasihat, ya memang harus mengabarkan atau harus memperlihatkan amalan-amalannya, harus diperlihatkan, karena dia jadi contoh, jadi teladan. Kalau para da'i yang sungguh-sungguh ya, kalau para ustadz, para guru ini enggak riya, enggak menunjukkan amal-amalnya, ya muridnya nggak bakal tahu. Nggak bakal tahu gimana cara wudhunya, nggak bakal tahu gimana bangun malam biar gampang tuh, pakai apa dulu, apa kopi dulu, apa air dulu, sorry, biar gampang bangun malam. Nah, ini harus ditunjukkan, karena memang posisinya adalah memberikan nasihat dan mengajak kepada Allah, harus memperlihatkan amalan-amalannya. Justru ini mereka ini para guru, kemudian para dai, ini adalah aimmatil muttaqin, adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa, yang memberikan contoh dan teladan. Waqad akhbarallahu ta'ala bijazaihim, dan sungguh telah mengabarkan siapa Allah Ta'ala dengan pahalanya, pahala aimmatil muttaqin. Wa dzakarahum, dan menyebutkan aimmatil muttaqin akhiba du'aihim, diiringi atau setelah doa mereka, setelah ajakan mereka, lidzalika, untuk itu, maksudnya untuk menuju Allah. Faqala azza min qail, maka berfirman Allah azza min qail, halnya lebih mulia Allah atau mulia Allah min qailin, daripada orang yang mengucap. Azza min qail itu maksudnya ya Allah lebih mulia dibanding siapapun yang berkata. Ini firman Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama
khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka itu yujzauna akan diberikan balasan al-ghurfata akan ghurfah. Ghurfah itu tempat yang tinggi, al-makanul ali. Ghurfah itu tempat yang tinggi, semacam panggung dah. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha, dan mereka akan dijemput, akan disambut fiha di sana dalam ghurfah tahiyatan wa salaman, tahiyatan dengan penghormatan, wa salaman dan dengan salam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, dalam ghurfah. Hasunat mustaqarran, maka sebaik-baiknya, maka baik sekali itu ghurfah, apanya mustaqarran wa muqaman, tempat menetap dan juga tempat tinggalnya, tempat berdirinya. Ini ayat ini sebelumnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam muttaqin, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Baru ini ulaika yuzaunal ghurfata bima sabaru, itu adalah orang-orang yang diberikan balasan karena kesabaran mereka mengajak kepada Allah, kesabaran mereka menjadi pemimpin dan diteladani atau diikuti oleh orang-orang yang mereka pimpin, menjadi guru dan diikuti oleh murid-muridnya, menjadi kiai diikuti oleh santri-santrinya. Karena kesabarannya, mereka ini diberikan balasan berupa ghurfah atau tempat yang tinggi di surga. Boleh orang-orang seperti ini memang harus menunjukkan ketaatan-ketaatan atau amalan-amalan zahirnya. Batinnya juga show up, harus ditunjukin karena sebagai contoh. Ini jenis orang yang kedua, an-nau'tsani atau warna yang kedua. Ini diperbolehkan jika memang tugasnya menjadi imam atau tugasnya menjadi penuntun orang-orang. Qala fi Lataifil Minan, berkata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Lataifil Minan, i'lam, ketahuilah, anna mabda amril waliyyi 'alal iktifa'i billahi, bahwa sesungguhnya dasar dari urusan seorang wali, seorang kasih Allah, 'alal iktifa'i, itu tetap atas merasa cukup billahi, dengan Allah, wal qanaati, dan juga atas qanaah, nerima, bilmihi, dengan ilmunya Allah, pengetahuan Allah, wal i'tina'i, dan mementingkan bisyuhudi, dengan penyaksian Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal, siapa yang berserah 'ala Allahi, kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia Allah hasbuhu, adalah kecukupannya. Wa qala subhanahu wa laysallahu bikafin abdah, dan berfirman Allah, bukankah alaisallahu, ini firmannya mulai dari sini, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah bikafin, itu mencukupi abdahu, akan hambanya. Wa qala, dan berfirman Allah, alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia tahu, bi annallaha yara, bahwa sungguhnya Allah melihat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, tidakkah cukup siapa bi rabbika, Tuhanmu, annahu, bahwa sungguhnya rabbak, Tuhanmu, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidun, itu menyaksikan. Fawabna amrihim, titik, sampai situ ayatnya. Fawabna amrihim, maka ini perkataan Ibnu Athaillah lagi nih, maka dasar dari perkaranya para wali, fi bidayatihim, pada awal perjalanan mereka, pada permulaan mereka, itu alal firari minal khalqi, adalah berlari dari makhluk, wal infiradi, dan atas menyendiri, bil malikil haqqi, dengan raja yang sebenarnya, maksudnya Allah, wa ikhfa'il amali, dan menyembunyikan amalan-amalan, wa kitmanil ahwali, dan menyembunyikan ahwal-ahwal, tahqiqan li fanaihim, untuk mewujudkan li fanaihim, fananya mereka para wali, wa tathbitan li zuhdihim, dan juga menguatkan atau menetapkan kepada zuhudnya mereka, wa amalan ala salamati qulubihim, dan mengamalkan atau berbuat pada selamatnya hati mereka, wa hubban, dan juga menginginkan fi ikhlasi amalihim, dalam memurnikan amal mereka, li sayyidihim, untuk tuan mereka, maksudnya Allah, hatta idza tamakkanal yakinu, sehingga ketika sudah mantap apa yakinu, yakin, wa abdau, ya apa mbak itu, ya,
wa ayyadu firrusuhi, bisa juga wa uyidu firrusuhi, dan dikuatkan siapa aulia firrusuhi dalam keahlian atau dalam kemantepan, wa tamkini dan juga kekuatan, wa tahaqqaqu tahqiqatal fana, dan mewujudkan tahqiqatal fana akan kebenaran fana, wa raddu ila wujudil baqa, atau waruddu dan dikembalikan para wali ila wujudil baqai kepada wujud kekal, fahunaka maka di sana insya al haqqu jika menghendaki siapa al haqqu Allah, adharahum maka akan memperlihatkan siapa Allahum akan para wali, wa insya'a dan apabila menghendaki Allah satarahum maka menutup Allah akan para wali, wa insya'a dan jika menghendaki Allah adharahum Allah akan menampakkan para wali, hadina li ibadihi untuk menjadi petunjuk, menunjukkan kepada hamba-hamba Allah, ilaihi menunjukkan kepada Allah, wa insya'a dan jika berkehendak, jika menghendaki Allah satarahum Allah akan menutupnya, fakta ta'ahum an kulli syai'in maka Allah akan memutus mereka an kulli syai'in dari segala sesuatu, ilaihi kepada Allah, fadzuhurul wali maka munculnya seorang wali laisa bi iradatihi bukan karena keinginannya si wali li nafsihi untuk diri sendiri, walakin bi iradatillahi ta'ala tetapi sebab keinginan Allah Ta'ala lahu kepada si wali, bal matlabuhu bahkan tuntutannya si wali, in kana lahu apabila memang ada tuntutan lahu bagi si wali, tuntutannya itu adalah matlabul khafai lal jalai, adalah tuntutan untuk sembunyi, lal jalai bukan terang, tuntutan untuk diumpetin atau disembunyikan, dirahasiakan, lal jalai bukan tuntutan untuk diketahui, kama qaddamnahu sebagaimana telah kami jelaskan. Titik. Ini perkataan Imam Ibnu Athaillah dalam Lataiful Minan. Ini wali. Ini kalau bisa ngamal ini jadi wali. Jadi wali nih. Kita kan tahu bahwa Allah Maha melihat. Udah cukup Allah aja yang lihat. Ngapain pengen selain Allah ngelihat? Pengen dilihat tetangga, pengen dilihat istri, pengen dilihat mertua, pengen lihat, ngapain begitu? Oh, berbuat aja, jangan pengen dilihat siapa-siapa. Karena Allah ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan segala sesuatu. Udah cukup itu aja. Alaihissallahu bikafin abdah. Emang gak cukup Allah yang lihat? Emang gak cukup Allah yang memperhatikan kita sampai kita nunjukin pada orang lain selain Allah bahwa kita itu lagi ibadah, bahwa kita itu lagi ngaji? Emang gak cukup? Udah cukup aja Allah. Cukup aja Allah menjadi yang menyaksikan kita satu-satunya. Seorang ada satu makalah itu, man khodama alal mahabbah, man khodama alal mahabbah, siapa yang melayani sebab cinta, siapa yang melayani seorang karena kecintaannya, maka dia tidak akan menginginkan, tidak akan ingin untuk memperlihatkan layanan-layanannya selain kepada orang yang dilayani, maksudnya selain kepada kekasihnya. Kalau memang cinta sama orang misalnya, tentu dia tidak akan menunjukkan pelayanannya kepada orang banyak, cukup orang yang dicintainya aja yang tahu, cukup kekasihnya aja yang tahu. Demikian juga kita, kalau emang kita khidmah atau melayani Allah dengan amalan-amalan kita, dengan ketaatan kita, cukup Allah aja udah, nggak usah pengen dilihat selain Allah. Cukup Allah yang menyaksikan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Cukup, nggak usah cari yang lain. Jadi para wali, ini urusannya nih para wali. Urusan para wali pertama itu memang para wali itu ngumpet atau menyembunyikan. Jangan sampai orang-orang tahu kalau dia bangun malam. Jangan sampai orang-orang tahu kalau dia punya zikiran-zikiran. Jangan sampai kalau orang tahu bahwa hatinya itu selalu Allah aja. Begitu para wali, diumpetin. Awalnya begitu. Pokoknya jangan sampai selain Allah tahu. Jadi siapa yang tahu? Allah aja udah. Kalau sudah merasa cukup Allah tahu dan tidak punya tuntutan apa-apa, maka Allah angkat dia. Maka di situ berlaku kehendak Allah. Kalau memang Allah mau, Allah angkat dia, Allah munculkan, dan Allah jadikan hadina ilal ibad, lil ibad. Allah jadikan orang yang memberikan petunjuk untuk murid-muridnya, untuk orang banyak, untuk orang kampung, kalau sudah waktunya. Tapi kalau Allah menghendaki,
selamanya tersembunyi juga, dan nggak akan muncul dia. Dan begitu aja, yang tahu cuma dia sama Allah, yang tahu cuma dia dengan kekasihnya. Jadi dia ibadah malam, hatinya senantiasa rindu, kemudian batinnya juga senantiasa tersiksa, meskipun dia sama-sama dengan istri, anak, sama-sama dengan murid-muridnya yang melayani dia, tapi tetap dia tersiksa karena dia belum bertemu sama Allah. Ada yang begitu, nggak ditunjukin sama Allah, tetap Allah sembunyikan ada. Jadi kalau Allah berkehendak, ya Allah sembunyikan. Kalau Allah berkehendak, maka Allah munculkan dia, kelihatan kewaliannya, dan jadilah dia sebagai wali yang memang menuntun orang-orang, menuntun orang banyak dengan petunjuk-petunjuknya. Ini urusan para wali seperti itu. Awalnya berlari dari makhluk dulu, nanti setelah itu baru Allah tentukan akan dimunculkan atau akan Allah sembunyikan selamanya. Nah, dikit lagi. Falamma lam yakun adzuhuru matlabahum, maka apabila tidak ada apa zuhuru, nampak, apabila kemunculan atau dikenal itu bukanlah matlabahum, menjadi tuntutannya, wa aradallahu subhanahu wa ta'ala idharahum, dan Allah ta'ala ingin idharahum, akan menunjukkan mereka, fa'adharahum wa tawallahum, maka Allah akan memunculkan mereka para wali, wa tawallahum bidzalik, dan Allah akan menguasakan mereka dalam itu, bita'yidihi, dengan kekuatan Allah, wa waridati mazidihi, dan dengan waridat atau dengan pemberian-pemberian tambahan Allah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Salmah, karena sabda Rasulullah kepada Abdurrahman bin Salmah, la tatlub al-imarata, janganlah engkau menuntut al-imarata akan amirul mukminin, maksudnya kepemimpinan. Jangan engkau minta jadi pemimpin. Ya, ini lagi nyapres ini. Fa innaka in utitaha min ghairi mas'alatin, maka engkau apabila diberikan imarah tanpa meminta, wa'inta alaiha, maka engkau akan ditolongi alaiha, untuk melaksanakan imarah, melaksanakan pemerintahan. Wa in utitaha, dan apabila engkau diberikan hak akan imarah, akan pemerintahan, an mas'alatin, karena meminta, wukilta ilaiha, maka engkau akan diserahkan ilaiha, kepada imarah. Wa man tahaqqaqa minhum bil ubudiyyati lillahi ta'ala lam yatlub dhuhuran wala khafa'an. Titik. Sabda Rasulullah sampai situ. Ya, sabda Rasulullah sampai ilaiha, sampai di situ. Kalau memang awalnya udah nggak pengen muncul, ngumpet aja ngumpet, pokoknya yang tahu cuma Allah sama diri saya, pokoknya ini antara engkau dengan aku ya Allah, saya nggak pengen yang lain tahu, ngumpet aja. Tapi Allah berkehendak untuk memunculkan dia, muncul, pasti muncul, karena yang menginginkan Allah. Ya mau gimana lagi, ya Allah yang munculkan, muncullah dia, dan mulailah di situ dengan mazid atau dengan tambahan-tambahan, dengan kebarokahan-barokahan dari Allah. Mulai banyak yang mengikuti dia, mulai banyak yang ambil faidah atau ambil barokah dari dia. Awalnya memang nggak pernah pengen muncul, tapi Allah yang memunculkan. Ini rahasia sabda Rasulullah yang tadi. Jangan engkau meminta supaya diberikan satu urusan atau menjadi orang yang ngurusi urusan orang banyak, imarah itu, amirul mukminin. Jangan engkau meminta untuk menjadi pemimpin lah, karena seorang yang diberikan kepemimpinan, kalau dia nggak pernah minta tapi diberikan kepemimpinan, berarti itu yang ngasih Allah, dan Allah tolong nanti. Tapi kalau diberi kepemimpinan lantaran dia minta, pakai proposal, dia nyalonin, atau dia apa, dia pakai keinginan dia. Kalau dia yang minta karena bukan pengen Allah, pengen dia, kata Allah, jalan dewek. Lu yang minta kan, kalau lu yang minta jalan sendiri, ukil tak, engkau silakan, itu engkau yang minta, jalani sendiri. Maka para wali dari awal tidak pernah meminta untuk muncul, tidak pernah meminta untuk terkenal. Namun ketika Allah sudah menghendaki dia untuk muncul, maka muncullah dia menjadi penerang dan menjadi penunjuk untuk orang banyak. Wa man tahaqqaqa minhum bil ubudiyyati ta'ala lam yutlab dhuhuran wala khafa'an. Siapa yang memang benar-benar dengan kehambaan kepada Allah, lam yatlub dhuhuran wala khafa'an, maka tidak akan menuntut,
tidak akan menuntut terkenal, wala khafa'an, dan juga tidak akan menuntut tersembunyi. Bal iradatuhu waqafa ala ikhtiyari sayyidihi lahu, tetapi keinginannya man tahaqqaq minhum itu waqafa berhenti ala ikhtiyari sayyidihi atas pilihan tuannya lahu kepadanya. Jelas pokoknya gimana Allah aja. Justru kalau kita milih pengen ngumpet aja salah, pengen milih terkenal juga apalagi makin salah lagi. Jadi gimana? Terserah Allah. Kalau Allah pengen saya diumpetin, ya udah selamanya umpetin, memang saya buat Allah aja. Nggak dikenal sama orang juga nggak apa-apa, nggak ada yang ngasih amplop juga nggak apa-apa. Selamanya nggak terkenal dan nggak merasa galau, nggak merasa risau, karena memang dia nggak kepengen apa-apa, dia cuma pengen Allah aja. Begitu juga nggak pengen terkenal juga. Pokoknya nggak ada dua itu, tapi Allah yang menentukan. Ikhtiarnya ini maksudnya adalah pilihan Allah. Wa qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, man ahabba dhuhura fa huwa 'abdud dhuhur. Siapa yang menginginkan terkenal, fa huwa 'abdud dhuhur, yang menginginkan populer, maka dia 'abdud dhuhur adalah hamba popularitas. Siapa yang ingin terkenal, maka dia adalah hamba kemasyhuran. Hamba, bukan hamba Allah, tapi hamba popularitas. Wa man ahabbal khafa'a, salah juga ini. Siapa yang menginginkan tersembunyi dan saya ngumpet aja nggak pengen orang kenal, fahuwa abdul khafa, maka dia adalah hambanya ketersembunyian. Salah juga. Kalau pengennya pengen nggak terkenal, pengen di rumah aja, salah juga. Berarti bukan pengen Allah. Pengen apa? Pengen nggak terkenal. Kalau begitu bukan hamba Allah. Hamba siapa? Hamba nggak terkenal. Wa man kana abadallaha fasawa'un alaihi. Wa man kana, dan siapa orang, karena yang ada orang itu abdallahi adalah hamba Allah, fasawa'un alaihi, maka itu sama alaihi atas man, adhharahu am akhfahu, atau adharahu am akhfahu, apakah Allah memunculkannya au akhfahu, atau Allah menyembunyikannya. Sama untuk hamba Allah yang sesungguhnya, maka pilihan dipasrahkan kepada Allah. Allah mau kasih terkenal, ya monggo Allah kasih. Sembunyi nggak dikenal orang-orang, ya nggak apa-apa. Intaha kalamu Abil Abbas Al-Mursi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.